Manajemen Fiorentina mulai merancang penguatan skuad mereka, khususnya di lini tengah. Salah satu nama yang masuk dalam radar mereka adalah Christian Aslani, gelandang kelahiran 2002 milik Inter Milan, seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport. Aslani dinilai memiliki profil yang cocok untuk Fiorentina. Ia dikabarkan bakal dilepas oleh Inter, dan menjadi opsi yang sedang dipertimbangkan oleh klub asal Firenze tersebut. Menurut laporan media Italia itu, ini adalah potensi transfer yang bisa berkembang, meski masih dalam tahap awal dan butuh waktu. Gelandang asal Albania itu dikenal sebagai pemain yang berani dan berkarakter. Ia tidak gentar ketika harus melompat dari Empoli ke Inter pada tahun 2022. Sebelumnya, Aslani memang tumbuh dan berkembang di Toscana, menjalani pendidikan sepak bola dari tim muda hingga ke tim utama Empoli. Inter kemudian memboyongnya dengan nilai transfer sekitar 14 juta euro. Kini, harga tersebut bisa jadi patokan untuk transfer ke Fiorentina, meski segala sesuatunya masih harus dibicarakan lebih lanjut. Namun untuk saat ini, Aslani tampaknya belum ingin meninggalkan Inter. Bahkan, jika Hakan Çalhanoğlu benar-benar hengkang, Aslani justru berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak di bawah pelatih baru Nerazzurri. Hakan Çalhanoğlu berpotensi besar meninggalkan Inter Milan musim panas ini. Menurut laporan Tuttosport, klub asal Arab Saudi atau Turki, termasuk Galatasaray siap mengajukan tawaran sebesar 25 hingga 30 juta euro. Tawaran di angka tersebut akan sangat sulit untuk ditolak oleh Inter. Walaupun masih menjadi pemain reguler di lini tengah Nerazzurri, posisi Çalhanoğlu tidak lagi tak tersentuh. Di usia 31 tahun, performanya musim lalu terganggu oleh cedera hingga harus absen saat digelar Piala Dunia antar klub. Selain itu, dia sendiri tak menutup kemungkinan bergabung ke klub seperti Galatasaray, yang baru saja mendatangkan Leroy Sané secara gratis dan siap membayarnya 10 juta euro per musim. Jika Çalhanoğlu benar-benar angkat kaki, Inter harus segera mencari penggantinya. Opsi pertama adalah merekrut gelandang kreatif klasik seperti Rovella, Ricci, atau Bernabe. Alternatif lain, yang diunggulkan pelatih baru Christian Chivu adalah mendatangkan gelandang bertahan tipe Enforcer, seperti Mandela Keita. Tuttosport hari ini merilis daftar pemain Inter Milan yang tengah cedera beserta perkiraan waktu pemulihan mereka menjelang Piala Dunia antar klub. Gelandang utama Hakan Çalhanoğlu dipastikan absen setidaknya dalam 2 pertandingan awal turnamen tersebut. Pemain asal Turki yang kini tengah diminati oleh Galatasaray itu diperkirakan baru akan tersedia pada pertandingan ketiga fase grup melawan River Plate yang dijadwalkan pada 26 Juni. Sementara itu, kondisi Jan Bisek dan Pio Esposito sedikit lebih serius. Keduanya baru diharapkan kembali bisa bermain mulai babak 16 besar. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Christian Chivu dalam menyiapkan skuad terbaik sejak laga-laga awal kompetisi yang digelar di Amerika Serikat. Setelah resmi melepas Joaquin Correa dan Marco Arnautovic yang kontraknya telah habis, Inter Milan kini berpotensi mengucapkan selamat tinggal kepada Francesco Acerbi. Menurut laporan Corriere della Sera, masa depan sang bek veteran tak lagi terjamin di bawah kepemimpinan baru. Klub memiliki klausul untuk mengakhiri kontraknya yang sejatinya masih tersisa 1 musim, dengan membayar penalti sebesar 500.000 euro. Kepergian Simone Inzaghi, pelatih yang sangat mempercayainya, membuat peluang pelepasan Acerbi makin terbuka. Di sisi lain, situasi Hakan Çalhanoğlu juga kembali disorot. Gelandang asal Turki tersebut tengah diburu Galatasaray yang siap menawarkan gaji fantastis senilai 10 juta euro per tahun. Inter siap berpisah dengannya jika datang tawaran senilai 25 juta euro untuk biaya transfer. Kepergian 2 sosok berpengalaman ini bisa menandai dimulainya fase regenerasi serius di dalam skuad Nerazzurri. Masa depan Davide Fratesi di Inter Milan berubah drastis setelah kepergian Simone Inzaghi. Jika sang pelatih tetap bertahan, Fratesi kemungkinan besar sudah bersiap untuk meninggalkan klub. Namun kini, dengan Christian Chivu mengambil alih kendali tim, peluang sang gelandang untuk bertahan dan berkembang kembali terbuka lebar. Menurut La Gazzetta dello Sport, Fratesi kini berniat menetap di Milan dan berjuang untuk membuktikan diri di skuad Nerazzurri, sesuatu yang sebelumnya tampak sulit terwujud. Klub awalnya bersedia melepasnya jika ada tawaran yang sesuai, tetapi masuknya Chivu mengubah arah rencana tersebut. Sekarang Fratesi kembali melihat masa depannya hanya dengan Inter, tulis Gazzetta. Meski Antonio Conte ingin membawanya ke Napoli dan AS Roma masih menunjukkan ketertarikan,
Fratesi kini memegang kendali penuh atas keputusannya. Cifu, yang gaya bermainnya dinilai lebih cocok dengan karakteristik Fratesi, bahkan telah berbicara langsung dengannya untuk memberikan kepercayaan dan ketenangan. Musim lalu Fratesi hanya tampil sebagai starter dalam 16 laga dan mencatatkan kurang dari 2000 menit bermain, angka yang tak ingin ia ulangi. Dengan rencana Cifu yang lebih strategis dan peran yang lebih sentral untuknya, gelandang berusia 24 tahun ini berharap bisa mendapatkan tempat utama yang selama ini ia dambakan. Setelah mendapatkan 2 hari libur usai tugas bersama timnas Italia, Fratesi dijadwalkan menjalani latihan pertamanya bersama staf pelatih baru besok, menandai awal baru dalam perjalanannya di Inter. Di tengah kepastian Davide Fratesi untuk tetap berseragam Inter, masa depan Hakan Calhanoglu justru berada di ambang perpisahan setelah 4 musim tampil gemilang. Kedatangan Petar Sucik dan bertahannya Fratesi dinilai bisa memengaruhi arah kebijakan transfer lini tengah Inter, sekaligus membuka pintu bagi kepergian gelandang asal Turki tersebut. Calhanoglu sendiri saat ini tengah dibekap cedera betis yang didapat saat menghadapi PSG, dan dipastikan absen dalam laga perdana Piala Dunia antar klub melawan Monterrey. Sementara itu, La Gazzetta dello Sport kembali menyoroti ketertarikan kuat dari klub Arab Saudi, dan yang paling serius, Galatasaray. Meskipun belum ada tawaran resmi yang masuk ke meja manajemen Inter di Viale della Liberazione, klub siap membuka pembicaraan jika ada proposal senilai 40 juta euro. Jika transfer ini benar-benar terwujud, maka Inter akan kehilangan salah satu pilar utama di lini tengahnya, namun sekaligus mendapatkan dana segar untuk membentuk skuad baru di era pelatih Christian Cifu. Inter Milan merancang langkah ganda untuk memperkuat lini serang mereka musim ini, dengan target utama yakni Angelo Bonni dari Parma dan Rasmus Højlund. Namun menurut Corriere dello Sport, rencana ini hanya bisa terlaksana jika klub berhasil melepas Mehdi Taremi. Setelah kepergian Arnautovic dan Correa, Inter masih membutuhkan ruang tambahan di lini depan, dan itu hanya bisa terwujud jika Taremi juga hengkang. Striker asal Iran itu didatangkan secara gratis tahun lalu dari Porto, dan kini klub berharap bisa menghasilkan pendapatan dari penjualannya meskipun performanya musim lalu dianggap kurang meyakinkan. Sementara itu, 3 pemain muda, Valentin Carboni serta kakak beradik Esposito, yang ikut dalam skuad Piala Dunia antar klub, juga berpeluang meninggalkan Inter, meskipun dengan alasan dan bentuk kesepakatan yang berbeda. Penjualan Taremi akan menjadi kunci pembiayaan untuk menutup negosiasi dengan Parma terkait transfer Bonni. Selain itu, Inter juga terus menjajaki kemungkinan mendatangkan bek muda dari klub yang sama, Leoni, yang dihargai cukup tinggi di kisaran 20 hingga 25 juta euro menurut CEO Parma, Giovanni Cherubini, dalam pertemuannya dengan manajemen Inter pekan lalu. Latihan perdana Inter Milan di Amerika Serikat di bawah arahan pelatih baru Christian Cifu resmi dimulai kemarin. Sesi latihan tersebut berlangsung di fasilitas milik UCLA, universitas ternama di bidang ilmu pengetahuan dan olahraga, seperti yang disorot oleh La Gazzetta dello Sport. Dalam sesi tersebut, terlihat hubungan kerja yang langsung terbangun dengan baik antara Daniel Palombo dan Stefano Cecchi, sosok yang tetap bertahan di staf pelatih meski Simone Inzaghi telah hengkang. Keduanya mendampingi Cifu dari dekat sepanjang latihan, dengan Cecchi berperan penting sebagai penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan Inter. Latihan dilakukan di lapangan yang kondisi rumputnya tak sebaik di Appiano Gentile, namun semangat tinggi tetap terlihat. Cifu fokus pada latihan fisik dan kombinasi satu sentuhan. 4 pemain timnas Italia absen karena libur usai tugas internasional, sementara 3 pemain cedera, Hakan Calhanoglu, Jan Bisek, dan Pio Esposito, berlatih terpisah dari grup utama. Hari ini, para pemain lainnya yang sebelumnya membela negara masing-masing, termasuk Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Denzel Dumfries, dijadwalkan menyusul ke Los Angeles. Presiden klub Giuseppe Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio juga akan bergabung dengan skuad hari ini.